Pada hari ulang tahunnya, tidak ada satupun yang datang. Seorang pria kaya bernama Arga Pratama duduk sendirian makan malam di sebuah restoran mewah di Jakarta yang penuh dengan orang-orang bahagia. Dan kesepian tidak pernah terasa seberat malam itu sampai seorang ibu tunggal masuk melalui pintu. Melihatnya, mendekat, dan apa yang akan ia lakukan nanti akan mengubah segalanya. Arga Pratama menatap 30 kursi kosong di sekeliling mejanya di restoran Senandika dan merasakan sesuatu di dalam dirinya perlahan hancur. Waktu menunjukkan pukul 21.43, hampir 2 jam sejak ia datang dengan senyum lebar yang bahkan membuat pipinya terasa sakit. Dengan kegembiraan tulus yang sudah lama tidak ia rasakan. 30 undangan telah dikirim. 30 konfirmasi diterima. 30 orang berjanji hadir. Tetapi tidak satu pun muncul. Minuman sparkling premium tetap dingin di dalam ember perak. Gelembungnya perlahan menghilang seperti harapannya. Gelas-gelas kristal berkilau kosong di bawah cahaya hangat restoran. Memantulkan kesepiannya berkali-kali lipat. Kue ulang tahun 3 tingkat dari patiserie ternama di menteng menunggu di atas troli di dekatnya dengan lilin yang belum dinyalakan. Seolah-olah bahkan lilin itu tahu tidak ada yang perlu dirayakan. Ponselnya tergeletak di atas meja berlapis taplak putih. Ia telah memeriksanya 86 kali dalam 2 jam terakhir. Ia tahu karena ia menghitung setiap kali layar menyala dengan harapan melihat pesan, panggilan, penjelasan, apapun, tetapi yang ada hanya keheningan digital. Bahkan mereka tidak cukup peduli untuk membuat alasan. Mereka hanya tidak datang. Seolah-olah dirinya tidak cukup penting bahkan untuk sebuah kebohongan sopan. Arga Pratama meneguk lagi whisky premiumnya. Mungkin gelas keempat atau kelima, ia sudah kehilangan hitungan. Cairan ember itu mengalir di tenggorokannya tanpa memberi kelegaan yang ia cari. Hanya menumpulkan rasa sakit tanpa menghilangkannya. Dan rasa sakit itu adalah kesadaran menghancurkan bahwa ia telah menghabiskan 38 tahun membangun kerajaan profesional dan 0 menit membangun sesuatu yang benar-benar berarti. Persahabatan, koneksi nyata, orang-orang yang datang bukan karena membutuhkan sesuatu darinya, tetapi karena benar-benar peduli bahwa ia ada. Manajer restoran, Bima Saputra, melewati mejanya untuk ketiga kalinya dalam 10 menit, ekspresinya semakin canggung, semakin penuh rasa iba, semakin tak tertahankan, dan Arga Pratama tahu apa yang ia pikirkan. Seorang pria kaya yang menyedihkan mengadakan pesta dan tidak ada yang datang. Betapa memalukan, betapa menyedihkan, dan itu benar, memang menyedihkan. Dari meja di sebelah, Arga Pratama mendengar tawa seorang anak kecil, tawa yang jernih, tulus, penuh kebahagiaan tanpa filter yang hanya dimiliki anak-anak. Suara itu menusuknya seperti pisau tajam bukan karena mengganggu, tetapi karena mengingatkannya pada apa yang hilang dari hidupnya. Keaslian, momen nyata, kebahagiaan yang tidak dihitung sebagai keuntungan. Ia menoleh sedikit tanpa ingin terlihat mencolok dan melihat seorang wanita muda dengan anak sekitar 4 tahun. Wanita itu menunjuk menu sambil menjelaskan sesuatu dan anak itu mengangguk dengan penuh semangat. Mereka mengenakan pakaian sederhana tanpa merek mahal. Wanita itu memiliki kecantikan alami seseorang yang tidak menghabiskan waktu di depan cermin, tetapi menjalani hidupnya. Dan di antara mereka ada sesuatu yang langsung dikenali oleh Arga Pratama karena ia tidak pernah merasakannya. Koneksi yang tulus, cinta tanpa syarat, kehadiran yang nyata. Ia segera memalingkan wajahnya, merasa tidak pantas melihat sesuatu yang begitu intim, sesuatu yang jelas tidak pantas ia miliki. Ponselnya bergetar, jantungnya berdebar penuh harapan, akhirnya mungkin ada penjelasan atau permintaan maaf, tetapi itu hanya notifikasi dari LinkedIn. Seseorang melihat profilnya, ironis sekali, 300.000 pengikut di jaringan profesional, tetapi 0 orang yang datang ke ulang tahunnya. Tuan Pratama, suara Bima Saputra membuyarkan lamunannya. Sang manajer berdiri di samping meja dengan ekspresi seseorang yang akan mengatakan hal sulit. Hampir pukul 10, dapur akan segera tutup. Apakah Anda ingin kami menyajikan sesuatu? Atau mengakui bahwa tidak ada yang akan datang dan berhenti menggunakan meja besar di salah satu restoran paling eksklusif di kota? Itulah yang sebenarnya ingin ia katakan, tetapi terlalu profesional untuk mengucapkannya. Kuenya, kata Arga Pratama, suaranya lebih serak dari yang ia inginkan. Bawa kuenya, Bima Saputra berkedip kaget. Kue, Pak? Ya, dengan semua lilinnya, kata Arga Pratama, dan ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Bima Saputra tidak berani bertanya lagi. Ia hanya mengangguk lalu berjalan menuju troli tempat kue ulang tahun 3 tingkat itu berada. Sementara Arga Pratama menuangkan lagi whisky premiumnya, tangannya sedikit gemetar, 38 tahun. Ia telah membangun perusahaan bernilai miliaran rupiah, menutup kesepakatan dengan korporasi internasional, berbicara di depan ribuan orang,
muncul di majalah bisnis sebagai simbol kesuksesan, dan sekarang ia duduk sendirian di hari ulang tahunnya, bersiap meniup lilin di depan 30 kursi kosong karena tidak ada satupun orang dalam hidupnya yang benar-benar hadir. Kesadaran itu menghantamnya seperti pukulan keras di perut. Selama bertahun-tahun ia membenarkan kesepiannya dengan alasan sibuk membangun bisnis. Hubungan pribadi yang dalam membutuhkan waktu yang tidak ia miliki, ia selalu berpikir akan ada waktu nanti. Tetapi waktu itu akhirnya datang dan ternyata ia tidak pernah membangun fondasi untuk sesuatu yang nyata. Ia menukar kemanusiaannya dengan kesuksesan profesional, dan sekarang dikelilingi kemewahan, minuman mahal, dan bunga yang harganya jutaan rupiah. Ia menyadari telah membuat keputusan terburuk dalam hidupnya. Bima Saputra kembali mendorong troli dengan kue itu, kue yang indah, rumit, mungkin sangat lezat. Tetapi terasa berlebihan untuk satu orang, 3 tingkat penuh hiasan fondan dan bunga gula. Sang manajer mulai menyalakan lilin satu persatu. 38 api kecil menari di udara dingin ruangan. Arga Pratama menatapnya terpaku sementara sesuatu di dalam dirinya akhirnya benar-benar runtuh. "Apakah Anda ingin kami mematikan lampu dan menyanyikan lagu ulang tahun?" tanya Bima Saputra, jelas bingung menghadapi situasi canggung ini. "Tidak," jawab Arga Pratama pelan, "biarkan saja." Bima Saputra mengangguk lalu pergi dengan cepat. Mungkin lega bisa meninggalkan suasana menyedihkan itu, dan kini Arga Pratama benar-benar sendirian. Sepenuhnya sendirian, di depan kue dengan 38 lilin, di depan 30 kursi kosong. Di depan bukti tak terbantahkan bahwa ia telah menghabiskan 38 tahun membangun kehidupan yang tidak ingin dibagikan siapapun dengannya. Lilin-lilin itu terus menyala perlahan. Lilinnya mulai meleleh di atas kue. Seharusnya ia membuat permohonan. Seharusnya ia meniupnya dikelilingi orang-orang yang mencintainya. Seharusnya momen ini penuh kebahagiaan dan makna. Tetapi kenyataannya ini adalah momen paling menyedihkan dalam hidupnya. Arga Pratama menutup mata, bukan untuk membuat permohonan, tetapi karena jika tidak, air mata yang ia tahan selama 2 jam terakhir akan jatuh. Dan ia belum siap untuk dipermalukan seperti itu di depan umum, namun rasa sakit di dadanya tidak berhenti. Malah semakin besar, memenuhi seluruh dirinya hingga sulit bernapas, dan pada saat itu, dengan mata tertutup dan hati hancur, Arga Pratama menyadari sesuatu yang mendasar. Kesuksesan tanpa koneksi manusia yang nyata bukanlah kesuksesan. Itu hanyalah sangkar emas yang ia bangun sendiri. Dan ia telah membuatnya begitu tinggi dan kuat hingga tidak ada siapapun yang bisa masuk. Bahkan di hari ulang tahunnya. Bahkan saat ia paling membutuhkan seseorang. Sementara itu Nadira Kusuma sudah memperhatikan pria di meja besar itu sejak ia tiba di restoran Senandika. Sulit untuk tidak memperhatikannya. Ia datang dengan energi yang menerangi ruangan, menyapa manajer dengan akrab, berjalan menuju meja besar itu dengan senyum tulus yang membuat Nadira Kusuma merasa sedikit iri. Seperti itulah orang yang menantikan sesuatu yang indah, seseorang yang punya alasan untuk bahagia. Ia duduk di meja sebelah bersama putranya yang berusia 4 tahun, Farhan Aditya, merayakan ulang tahun anaknya dengan makan malam yang sebenarnya tidak mampu ia bayar sendiri. Itu adalah hadiah dari saudarinya, Dinda Maharani, yang setelah melihat Nadira Kusuma bekerja hingga 18 jam sehari selama berbulan-bulan sebagai desainer grafis lepas hanya untuk bertahan hidup, memaksa memberinya malam istimewa ini. "Kamu pantas mendapatkan sesuatu yang indah," kata Dinda Maharani saat memberikan reservasi itu, "kamu dan Farhan Aditya. 1 malam tanpa harus memikirkan harga menu atau apakah cukup untuk memesan dessert, nikmati saja." Dan Nadira Kusuma benar-benar mencoba menikmati Farhan Aditya. Begitu bersemangat dengan segala hal, peralatan makan yang elegan, roti hangat yang dibawa pelayan dalam keranjang, dan cara serbetnya dilipat seperti angsa bagi Farhan Aditya. Malam itu terasa seperti petualangan yang ajaib. Tetapi bagi Nadira Kusuma itu adalah pengingat menyakitkan tentang semua hal yang tidak bisa ia berikan setiap hari kepada anaknya. Meskipun ia sudah mengubur rasa bersalah itu cukup dalam untuk tetap tersenyum saat Farhan Aditya dengan penuh semangat menunjuk setiap detail di restoran. "Mama, lihat, lampunya seperti bintang," kata Farhan Aditya dengan mata berbinar. "Iya, sayang, indah sekali. Kamu boleh pesan apa saja yang kamu mau," jawab Nadira Kusuma, walau perutnya sempat terasa menciut saat melihat harga di menu. Tetapi Dinda Maharani sudah membayar semuanya terlebih dahulu dan bahkan menegaskan agar ia tidak perlu khawatir. Jadi Nadira Kusuma menarik napas dalam-dalam dan membiarkan Farhan Aditya memilih hidangan paling mahal hanya karena ia menyukai nama menunya. Lalu tanpa sadar ia mulai memperhatikan pria di meja besar itu. Awalnya tidak disengaja, tetapi mustahil untuk tidak melihat bagaimana pria itu memeriksa ponselnya setiap beberapa menit.
Bagaimana pandangannya selalu mengarah ke pintu setiap kali terbuka. Bagaimana senyum cerah yang ia bawa saat datang perlahan menegang seiring waktu berlalu. 10 menit, 20 menit, 30 menit, kursi-kursi itu tetap kosong. Dan Nadira Kusuma melihat dengan jelas saat harapan berubah menjadi kekhawatiran. Sekitar pukul 20.30 pria itu menelepon seseorang. Dari tempat duduknya Nadira Kusuma tidak bisa mendengar percakapannya. Tetapi ia melihat bahasa tubuhnya, dari sikap yang sedikit mengecil, lalu kebingungan, dan akhirnya sesuatu yang tampak seperti rasa sakit. Pria itu menutup telepon dan hanya menatap layar seolah-olah ponsel itu telah mengkhianatinya secara pribadi. "Mama, kenapa Om itu sendirian?" tanya Farhan Aditya dengan suara polosnya di tengah riuh rendah. "Restoran, SSST. Sayang, tidak boleh menunjuk orang," jawab Nadira Kusuma lembut, meskipun dalam hatinya ia juga bertanya hal yang sama. Pada pukul 21 ia mulai memahami bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Pria itu meminta agar minuman sparkling disajikan di semua gelas di meja besar itu. Pelayan melakukannya dengan jelas merasa tidak nyaman, menuang gelas demi gelas sementara pria itu hanya menatap dengan ekspresi yang sangat dikenali oleh Nadira Kusuma. Ekspresi seseorang yang berusaha keras mempertahankan kendali ketika dunianya sedang runtuh. Ia mengenali ekspresi itu karena pernah melihatnya di cermin dirinya sendiri. Saat ia mengetahui dirinya hamil dan ayah dari Farhan Aditya menghilang tanpa jejak. Saat klien besar terakhirnya tiba-tiba membatalkan kontrak tanpa penjelasan dan membuatnya tidak punya penghasilan selama berbulan-bulan. Saat ia harus memilih antara membayar sewa atau membeli cukup makanan. Itu adalah wajah kesepian yang mutlak, disamarkan oleh martabat yang rapuh. "Aku mau kue," kata Farhan Aditya setelah menghabiskan makanannya dengan penuh semangat. "Sebentar, sayang, kita tunggu dulu," jawab Nadira Kusuma. Tetapi Farhan Aditya baru berusia 4 tahun dan kesabaran bukan kelebihannya. Ia mulai bergerak gelisah di kursinya sambil menyanyikan lagu tentang dinosaurus yang ia pelajari di TK. Nadira Kusuma membiarkannya. Di tempat seperti ini, dikelilingi orang dewasa dengan percakapan serius, keceriaan tanpa filter anaknya mungkin mengganggu bagi sebagian orang. Tetapi ia tidak peduli. Farhan Aditya berhak menjadi anak-anak. Lalu ia melihat kue itu dibawa keluar. Kue besar 3 tingkat penuh dekorasi rumit dan dikelilingi lilin. 38 lilin, dihitung oleh Nadira Kusuma. Itu adalah ulang tahun pria itu dan ia benar-benar sendirian. Sang manajer menyalakan lilin satu persatu sementara pria itu menatap dengan ekspresi yang membuat dada Nadira Kusuma terasa sesak. Ia mengenali tatapan itu, tatapan seseorang yang sedang hancur di dalam tetapi berusaha tetap tegar di luar. Tatapan seseorang yang mengharapkan sesuatu yang indah tetapi menerima penolakan. Lilin-lilin menyala, api kecil menari di udara dingin. Pria itu hanya menatap tanpa bergerak, tanpa meniup, tanpa melakukan apapun selain berada dalam momen menyakitkan itu. Nadira Kusuma melihat saat ia menutup mata, melihat tangannya mengepal di atas meja, melihat getaran kecil di bahunya. Dan ia tahu dengan pasti, karena ia sendiri telah berkali-kali hancur seperti itu, bahwa pria itu hanya tinggal beberapa detik lagi sebelum benar-benar runtuh. "Ma, Om itu punya kue," kata Farhan Aditya, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. "Iya, sayang. Sepertinya itu ulang tahunnya," jawab Nadira Kusuma. "Aku rasa iya, karena dia sendirian. Kalau ulang tahunku, Mama selalu bersamaku." Kalimat polos itu menghantam hati Nadira Kusuma seperti sebuah kesadaran yang tiba-tiba muncul. Bagaimana mungkin pria yang jelas sukses dari pakaian mahalnya dan reservasi untuk 30 orang di salah satu restoran paling eksklusif di Jakarta justru merayakan ulang tahunnya sendirian? Nadira Kusuma memandang sekeliling. Meja-meja lain dipenuhi pasangan, keluarga, kelompok teman yang tertawa dan berbicara hangat, penuh koneksi. Lalu di tengah semua itu ada satu pulau kesepian yang mencolok, dikelilingi gelas-gelas minuman sparkling yang tidak tersentuh dan kursi-kursi kosong. Itu terasa tidak wajar, menyakitkan, dan bagi Nadira Kusuma, yang telah menghabiskan begitu banyak malam menangis sendirian setelah menidurkan Farhan Aditya, yang memahami betul beratnya kesepian, ini bukan sesuatu yang bisa ia abaikan. "Bagaimana kalau kita membawa sedikit kebahagiaan untuk Om itu?" kata Nadira Kusuma akhirnya. Mengambil keputusan yang mungkin impulsif dan tidak pantas, tetapi terasa sangat perlu. Farhan Aditya menatapnya bingung. Bagaimana kalau kita bantu dia meniup lilinnya? Tidak ada seorang pun yang seharusnya sendirian di hari ulang tahunnya. Mata Farhan Aditya langsung bersinar penuh semangat. "Aku jago meniup lilin. Waktu ulang tahunku aku bisa memadamkan semuanya sekaligus." Nadira Kusuma merasakan tenggorokannya tercekat. Anaknya yang kecil ini, yang sejak lahir sudah mengenal kesulitan, yang melihat ibunya berjuang setiap hari hanya untuk bertahan,
masih memiliki hati yang begitu tulus untuk membantu orang lain. Ia menyadari bahwa di tengah semua kekurangan, ia telah mengajarkan empati. Ayo, katanya sambil berdiri dan menggenggam tangan Farhan Aditya. Jantungnya berdebar cepat. Ini bisa berakhir buruk. Pria itu bisa tersinggung, bisa menolak mereka, bisa mengatakan sesuatu yang menyakitkan yang mungkin tidak dipahami Farhan Aditya tetapi akan melukai dirinya. Tetapi juga bisa menjadi hal yang tepat yang pria itu butuhkan saat ini. Dan Nadira Kusuma tahu lebih dari siapapun bagaimana rasanya membutuhkan seseorang dan tidak ada satu pun yang datang. Ia berjalan menuju meja besar itu dengan langkah hati-hati. Menyadari beberapa orang mulai memperhatikan mereka, Farhan Aditya berjalan di sampingnya, penasaran dan bersemangat tanpa benar-benar memahami apa yang mereka lakukan. Tetapi percaya sepenuhnya pada ibunya seperti anak kecil pada umumnya, pria itu tidak melihat mereka mendekat. Matanya masih tertutup, tangannya mengepal, napasnya tertahan agar tidak runtuh. Nadira Kusuma berhenti di samping mejanya. Sejenak ia hampir mundur, hampir kembali ke mejanya sendiri dan membiarkan pria itu dengan kesedihannya. Tetapi kemudian Farhan Aditya berbicara dengan suara kecilnya yang jernih memecah keheningan. "Halo? Om? Butuh bantuan meniup lilin?" Pria itu membuka mata, mata yang gelap dan penuh rasa sakit yang begitu nyata hingga membuat Nadira Kusuma merasa seperti dipukul. Ia melihat ke arah Farhan Aditya, lalu ke arah Nadira Kusuma, kebingungan bercampur dengan secercah harapan yang rapuh. "Aku?" Suaranya serak. "Aku tidak ada yang seharusnya sendirian di hari ulang tahunnya," kata Nadira Kusuma lembut sebelum ia sempat menolak, "dan anakku sangat ahli meniup lilin. Kan, Farhan Aditya?" "Iya, aku bisa memadamkan semuanya." "Umur Om berapa?" tanya Farhan Aditya dengan kepolosan tanpa filter yang menggemaskan. Pria itu menatap mereka berdua seolah tidak percaya mereka nyata. Seolah mereka bisa menghilang kapan saja seperti ilusi. 38, jawabnya akhirnya dengan suara hampir berbisik. "Wah, banyak sekali. Aku baru 4, kata Farhan Aditya sambil mengangkat 4 jarinya dengan bangga. Dan kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Pria itu, yang elegan namun hancur, dalam kesepian, mulai menangis, bukan diam-diam, tetapi dengan isakan yang mengguncang tubuhnya. Air mata jatuh bebas ke atas taplak meja putih, dengan rasa sakit yang begitu dalam hingga membuat dada Nadira Kusuma ikut terasa sesak. Farhan Aditya yang ketakutan memeluk kaki ibunya. "Ma, Om itu sedih?" "Iya, sayang, sangat sedih." "Bisakah kita membuatnya merasa lebih baik?" tanya Farhan Aditya, dan Nadira Kusuma menatap pria yang hancur di depannya. Menatap anaknya yang polos, menatap 38 lilin yang masih menyala perlahan, lalu mengambil keputusan impulsif lainnya. Ia duduk di kursi di samping Arga Pratama, mengangkat Farhan Aditya ke pangkuannya dan dengan lembut menyentuh lengan pria itu. "Hei," katanya dengan suara hangat, "aku tidak tahu apa yang terjadi malam ini, aku tidak tahu siapa yang tidak datang atau kenapa. Tapi aku tahu bagaimana rasanya sendirian di momen yang seharusnya spesial, dan aku tahu tidak ada seorang pun, benar-benar tidak ada, yang pantas menangis di depan lilin ulang tahun tanpa ada yang peduli." Arga Pratama mengangkat wajahnya, matanya merah dan bengkak, seluruh ketenangannya runtuh. "Kalian tidak mengenalku," katanya dengan suara serak. "Benar," jawab Nadira Kusuma, "tapi itu tidak berarti kami tidak bisa berada di sini sekarang. Kadang orang asing justru satu-satunya yang bisa." Melihat rasa sakitmu tanpa menghakimi, keheningan sejenak terjadi. Restoran tetap ramai di sekeliling mereka, tetapi di meja itu dunia seakan menyempit menjadi 3 orang yang terhubung oleh sesuatu yang sederhana namun dalam. Kesadaran bahwa mereka sama-sama manusia. Akhirnya Arga Pratama mengangguk tanpa berkata apapun, hanya sebuah anggukan kecil. Dan Nadira Kusuma tahu bahwa mereka baru saja melewati batas tak terlihat. Sesuatu telah dimulai malam itu, sesuatu yang tidak direncanakan oleh siapapun, tetapi sangat dibutuhkan oleh mereka semua. Arga Pratama sendiri tidak tahu berapa lama ia menangis di depan 2 orang asing itu. Mungkin beberapa menit, mungkin terasa seperti selamanya. Waktu seolah melambat dan memanjang di sekitar momen yang mustahil ini, ketika akhirnya ia bisa bernapas tanpa terisak. Ketika ia berhasil menghapus air matanya dengan serbet kain yang mungkin mahal, ia mengangkat wajahnya dan menemukan sesuatu yang tidak ia duga. Mata wanita itu tidak menunjukkan rasa kasihan, melainkan pengertian, dan ada perbedaan besar antara keduanya. Rasa kasihan adalah apa yang ia lihat di wajah Bima Saputra sepanjang malam, penuh ketidaknyamanan dan membuatnya merasa kecil. Tetapi pengertian adalah ini, tatapan seseorang yang pernah berada di tempat yang sama, yang mengenal rasa sakit itu, yang tidak menghakimi karena pernah merasakannya sendiri. "Maaf,
Kata Arga Pratama akhirnya, suaranya masih serak, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Kamu tidak perlu minta maaf karena menjadi manusia, jawab Nadira Kusuma dengan suara lembut namun tegas, aku Nadira Kusuma, dan ini Farhan Aditya. Anak itu menatapnya dengan mata besar penuh rasa ingin tahu tanpa sedikit pun niat buruk. Sekarang Om sudah merasa lebih baik? Tanya Farhan Aditya. Pertanyaan itu begitu langsung dan tulus hingga membuat sesuatu bergerak di dalam dada Arga Pratama. Sesuatu yang bukan lagi rasa sakit, melainkan sesuatu yang hangat dan rapuh. Sedikit, jawabnya jujur, terima. Kasih sudah bertanya. Mama bilang kalau aku sedih, pelukan bisa membantu. Om mau dipeluk? Arga Pratama menatap Nadira Kusuma tanpa tahu harus menjawab apa. Wanita itu tersenyum dengan campuran rasa maaf dan kelembutan. Kamu tidak harus menerima. Farhan Aditya hanya punya hati yang sangat besar untuk anak sekecil itu. Tetapi Arga Pratama menyadari bahwa ia menginginkannya. Sangat menginginkannya. Pelukan dari seorang anak yang tidak peduli siapa dirinya. Tidak peduli uangnya. Tidak peduli kesuksesannya. Hanya melihat seorang pria yang sedih dan ingin membantu. Aku mau dipeluk. Katanya pelan. Suaranya sedikit bergetar. Farhan Aditya tidak menunggu lebih lama. Ia turun dari pangkuan ibunya dan berjalan mengelilingi meja dengan langkah kecil penuh tekad. Ketika sampai di depan Arga Pratama, ia mengangkat kedua tangannya, dan pria itu membungkuk lalu memeluknya, pelukan yang kuat dan tulus seperti hanya anak kecil yang bisa lakukan. Seolah ingin menghilangkan seluruh kesedihan. Sudah, kata Farhan Aditya sambil menepuk punggungnya seperti orang dewasa. Semuanya akan baik-baik saja. Dan Arga Pratama, seorang pria 38 tahun yang terbiasa menutup kesepakatan miliaran rupiah tanpa ragu, berbicara di depan ratusan eksekutif tanpa gugup, membangun kerajaan dengan keyakinan tak tergoyahkan, kembali menangis, tetapi kali ini berbeda, bukan tangisan putus asa seperti sebelumnya. Tangisan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan melegakan. Seolah semua air mata yang selama bertahun-tahun ia tahan akhirnya menemukan jalannya keluar. Nadira Kusuma tidak mengatakan apapun, ia hanya duduk di sampingnya, memberinya ruang untuk merasakan semua yang perlu ia rasakan. Dan dalam keheningan penuh empati itu, Arga Pratama menemukan sesuatu yang selama ini ia cari tanpa sadar sepanjang hidup dewasanya. Izin untuk menjadi rapuh, ketika akhirnya ia melepaskan pelukan dari Farhan Aditya. Anak itu menatapnya serius, sudah lebih baik? Jauh lebih baik, jawab Arga Pratama, dan ia sendiri terkejut karena itu benar. Terima kasih, Farhan Aditya, sama-sama, sekarang kita bisa meniup lilin, nanti meleleh di kuenya, kata anak itu polos. Arga Pratama menatap 38 lilin di depannya, lilin-lilin itu mulai mencair di atas fondan putih, menciptakan aliran kecil parafin. Ia begitu tenggelam dalam kesedihannya hingga melupakan tujuan dari semua ini. Ya, katanya pelan, kita harus meniupnya, lalu ia menoleh ke Nadira Kusuma yang masih duduk di sampingnya. Wajahnya memancarkan kehangatan yang bercampur dengan rasa sakit yang ia pahami. Kalian mau membantuku? Aku tidak yakin bisa melakukannya sendiri. Nadira Kusuma menatapnya sejenak, matanya mengamati wajahnya. Mungkin memperhatikan pakaian mahalnya, jam tangan mewahnya, dan 30 kursi kosong yang menceritakan segalanya tanpa kata-kata. Lalu ia mengambil keputusan. Tentu. Katanya, ia mendekatkan kursinya sehingga mereka bertiga berada di depan kue. Farhan Aditya naik ke kursi di antara mereka dengan mata berbinar penuh semangat. Harus buat permohonan dulu kan? Tanyanya. Itu aturannya. Arga Pratama sempat terdiam. Ia hampir melupakan bagian itu. Saat kecil ia selalu berharap mainan. Saat remaja ia berharap kesuksesan. Saat dewasa ia berharap uang, pengakuan, kekuasaan, dan ia mendapatkan semuanya. Tetapi malam ini, saat menatap wanita dan anak yang bahkan tidak mengenalnya namun duduk bersamanya di momen tergelapnya, ia menyadari hanya ada satu hal yang benar-benar ia inginkan. Sudah, katanya pelan, aku sudah membuat permohonan. Apa itu? Tanya Farhan Aditya dengan polos. Farhan Aditya, tegur Nadira Kusuma lembut, permohonan itu rahasia. Oh iya, maaf, Arga Pratama tersenyum. Senyum kecil yang masih rapuh tapi nyata. Tidak apa-apa, aku tidak bisa bilang persisnya, tapi itu tentang tidak ingin sendirian lagi. Nadira Kusuma menatapnya. Dan dalam tatapannya Arga Pratama tahu bahwa ia mengerti sepenuhnya. Bahwa ia juga pernah merasakan hal yang sama. Hitung sampai 3, kata Nadira Kusuma. 1, 2, 3. Mereka bertiga meniup 38 lilin itu, atau lebih tepatnya Farhan Aditya yang meniup dengan penuh semangat khas anak kecil sampai sedikit meludah tanpa sengaja.
Sesuatu yang biasanya akan membuat Arga Pratama terganggu tetapi kini justru membuatnya tertawa. Tawa yang nyata, bukan tawa formal yang biasa ia gunakan dalam pertemuan bisnis, tetapi tawa yang datang dari tempat yang sudah lama ia lupakan. Berhasil? Teriak Farhan Aditya sambil mengangkat tangannya penuh kemenangan. Kita berhasil memadamkan semuanya? Ya, kita berhasil. Jawab Arga Pratama. Lalu karena suasana, alkohol dalam tubuhnya, dan keanehan indah malam ini membuatnya kehilangan semua batas sosial, ia berkata, kalian mau berbagi kue ini denganku? Terlalu besar untuk satu orang dan sayang kalau terbuang. Nadira Kusuma ragu sejenak. Arga Pratama melihat konflik dalam dirinya. Mungkin ia merasa ini aneh atau tidak pantas, tetapi akhirnya ia berkata dengan suara penuh harap, tolong, aku tidak ingin makan sendirian malam ini. Tidak setelah, suaranya tercekat. Setelah apa? Tanya Nadira Kusuma lembut. Setelah aku menyadari bahwa aku menghabiskan 38 tahun membangun kehidupan yang tidak ingin dibagikan siapapun denganku, kata-katanya. Keluar jujur dan menyakitkan, aku mengundang 30 orang, semuanya mengonfirmasi, tapi tidak satu pun datang. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada alasan, hanya keheningan. Nadira Kusuma menarik napas tajam. Aku minta maaf. Jangan, jawab Arga Pratama pelan. Bukan salahmu, ini salahku, kata Arga Pratama pelan. Aku membangun hubungan berdasarkan transaksi, berdasarkan apa yang bisa aku berikan kepada mereka, dan ketika mereka tidak membutuhkan apapun dariku, ia mengisyaratkan ke arah kursi-kursi kosong itu. Inilah yang tersisa. Farhan Aditya yang mendengarkan tanpa sepenuhnya mengerti, tetapi merasakan suasananya, meletakkan tangannya yang kecil di atas tangan Arga Pratama. Kami ada di sini, katanya dengan kesederhanaan yang dalam. Om tidak sendirian sekarang. Kata-kata itu datang dari seorang anak berusia 4 tahun yang mungkin akan melupakan malam ini dalam seminggu, justru menghancurkan sesuatu di dalam Arga Pratama sekaligus membangunnya kembali. Kamu benar, jawabnya dengan suara penuh emosi. Aku tidak sendirian sekarang. Nadira Kusuma menghela napas pelan dan Arga Pratama melihat momen ketika keraguannya runtuh. Baiklah, kita akan makan kue bersama, tapi dengan satu syarat. Apa? Besok, ketika kamu bangun dengan pikiran jernih, jangan menyesal telah membiarkan kami melihat sisi ini darimu, telah membiarkan dirimu menjadi rapuh, karena apa yang terjadi malam ini. Ia berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Itu nyata. Dan sesuatu yang nyata seperti ini sangat langka dan berharga. Jangan mengubahnya menjadi sesuatu yang kamu malu. Arga Pratama menatapnya sungguh-sungguh untuk pertama kalinya. Ia melihat garis kelelahan di sekitar matanya yang menceritakan malam-malam tanpa tidur dan kekhawatiran tanpa akhir. Melihat tangannya yang tidak terawat seperti wanita-wanita di lingkaran sosialnya tetapi tangan seseorang yang bekerja keras. Melihat pakaiannya yang sederhana namun rapi, dipilih dengan hati-hati tetapi jelas bukan dari desainer mahal. Dan melihat ekspresinya yang menyimpan lebih banyak kebijaksanaan tentang kehidupan nyata daripada para eksekutif yang pernah ia temui, aku tidak akan menyesal, katanya mantap. Ini pertama kalinya dalam bertahun-tahun aku benar-benar jujur, bahkan pada diriku sendiri. Nadira Kusuma mengangguk. Kalau begitu kita makan kue. Bima Saputra muncul kembali membawa piring dan garpu. Ekspresinya kini campuran antara lega dan rasa penasaran. Ia memotong kue menjadi bagian besar dan menyajikannya untuk mereka bertiga. Farhan Aditya langsung memakan bagiannya dengan penuh semangat. Wajahnya belepotan krim putih sambil tertawa riang. Arga Pratama mengambil satu gigitan dan menyadari kue itu memang sempurna secara teknis, tetapi sama sekali tidak berarti dibandingkan fakta bahwa ia tidak memakannya sendirian. Boleh aku bertanya sesuatu? Katanya setelah beberapa saat hening yang nyaman. Tentu, jawab Nadira Kusuma. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu mendekat? Kebanyakan orang pasti berpura-pura tidak melihat, akan lebih mudah mengabaikanku. Nadira Kusuma meletakkan garpunya, menatapnya langsung, karena aku tahu bagaimana rasanya hancur dan orang-orang berpura-pura tidak melihat karena itu membuat mereka tidak nyaman. Dan aku sudah memutuskan sejak lama bahwa jika aku melihat seseorang berada di posisi itu, aku tidak akan menjadi orang yang berpaling. Kamu pernah mengalami itu? Lebih sering dari yang ingin aku akui. Jawabnya jujur, tidak dengan cara yang sama seperti kamu. Hidup kita jelas berbeda, tapi rasa sakit itu universal, kesepian itu universal, dan ketika aku melihat wajahmu di depan lilin itu, ia menggeleng pelan, aku melihat seseorang yang tidak seharusnya sendirian, dan aku punya kesempatan untuk melakukan sesuatu. Jadi aku melakukannya. Arga Pratama merasakan sesuatu mengembang di dadanya. Rasa syukur, kekaguman,
dan sesuatu yang lebih dalam yang belum berani ia beri nama. Terima kasih, katanya sederhana, karena melihatku, karena tidak mengabaikanku, karena semua ini. Nadira Kusuma tersenyum, senyum yang sedikit sedih namun tulus. Sama-sama, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, ulang Farhan Aditya dengan mulut penuh kue. Dan di sana, di restoran mewah di Jakarta, dikelilingi 30 kursi kosong tetapi ditemani oleh seorang ibu tunggal dan anaknya yang tidak memiliki alasan apapun untuk peduli selain kemanusiaan mereka. Arga Pratama merasakan ulang tahun terbaik dalam hidup dewasanya. Bukan karena itu sempurna, tetapi karena itu nyata. Mereka telah berbincang hampir 1 jam ketika Arga Pratama menyadari bahwa ia tidak memeriksa ponselnya sama sekali. Sesuatu yang luar biasa bagi seseorang yang biasanya memeriksa pesan setiap 5 menit. Sementara itu Farhan Aditya tertidur di pangkuan Nadira Kusuma. Kepalanya bersandar di dada ibunya dengan sisa krim kue masih terlihat di pipinya. Restoran itu mulai sepi. Meja-meja lain perlahan kosong sementara para tamu yang pergi sesekali melirik ke arah susunan aneh ini. Seorang pria berjas mahal duduk di antara kursi-kursi kosong berbicara dengan seorang wanita dan anak kecil yang tertidur. Sepertinya aku harus pulang, kata Nadira Kusuma akhirnya, meskipun suaranya tidak terdengar benar-benar yakin. Sudah malam dan Farhan Aditya harus sekolah besok. Hati Arga Pratama langsung terasa tercekik oleh sesuatu yang menyerupai kepanikan. Ia tidak ingin mereka pergi. Tidak ingin kembali sendirian, tetapi ia tahu ia tidak punya hak untuk meminta mereka tinggal lebih lama. Mereka sudah memberinya lebih dari yang pantas ia dapatkan. Tentu, katanya mencoba menjaga nada suaranya tetap datar. Terima kasih untuk semuanya, karena sudah tinggal, untuk pelukannya. Untuk kebaikan kalian pada orang asing yang menyedihkan seperti aku. Kamu tidak menyedihkan, potong Nadira Kusuma tegas, kamu hanya terluka. Itu berbeda. Arga Pratama menatapnya, wanita asing yang muncul di saat terburuk dalam hidupnya dan menunjukkan lebih banyak empati daripada siapapun dalam lingkaran sosialnya selama bertahun-tahun. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tak berdaya. Mungkin kejujurannya yang langsung. Mungkin karena ia tidak terlihat terintimidasi oleh uang atau statusnya. Atau mungkin karena ia melihatnya dalam kondisi paling rapuh dan tidak lari. Boleh aku bertanya sesuatu? Kata Arga Pratama. Nadira Kusuma mengangguk sambil menyesuaikan posisi Farhan Aditya yang tertidur di pelukannya. Kenapa kamu ada di sini malam ini? Restoran ini? Ia berhenti. Tidak tahu bagaimana mengatakannya tanpa terdengar merendahkan. Mahal? Lanjut Nadira Kusuma dengan senyum tipis. Kamu bisa mengatakannya? Aku tidak tersinggung. Ini hadiah dari kakakku. Ulang tahun Farhan Aditya beberapa hari lalu dan dia ingin memberi sesuatu yang spesial. Sesuatu yang tidak mungkin bisa aku bayar sendiri. Ada martabat dalam caranya mengatakan itu. Tanpa rasa malu dan tanpa berpura-pura. Hanya fakta. Kamu bekerja sebagai desainer? Tanya Arga Pratama, mengingat ia sempat menyebutnya, freelance, desain grafis, logo, materi pemasaran, hal-hal seperti itu, tidak stabil, kadang bagus, kadang tidak. Ia mengangkat bahu ringan, tapi aku bisa tetap bersama Farhan Aditya, bekerja dari rumah, mengantar dan menjemputnya sekolah, itu lebih berharga daripada gaji tetap. Arga Pratama terdiam sejenak memikirkan hidupnya sendiri. Jam kerja tanpa akhir pekan yang habis untuk panggilan klien di zona waktu berbeda, hubungan yang diabaikan. Karena selalu ada kesepakatan baru, presentasi baru, kesempatan baru yang tidak bisa ditolak. Sepertinya kamu punya prioritas yang lebih jelas daripada aku, katanya pelan. Aku tidak tahu, jawab Nadira Kusuma jujur, kadang aku merasa bersalah. Aku bertanya-tanya apakah Farhan Aditya tidak pantas mendapatkan lebih. Seorang ayah yang hadir, ibu yang bisa membelikan mainan baru, liburan sungguhan, kehidupan yang lebih stabil. Tapi dia punya kamu, kata Arga Pratama, dan dari apa yang aku lihat malam ini, itu lebih dari yang dimiliki banyak anak, termasuk aku dulu. Nadira Kusuma menatapnya penasaran, orang tuamu tidak hadir? Arga Pratama tertawa pelan, tetapi pahit, mereka hadir secara fisik. Ayahku membangun perusahaan sendiri seperti aku, bekerja 70-80 jam seminggu. Ibuku sibuk dengan acara sosial dan menjaga citra. Aku mendapat pendidikan terbaik yang bisa dibeli uang. Sekolah elit, tutor pribadi, perjalanan ke luar negeri. Semuanya kecuali apa yang benar-benar aku butuhkan. Apa yang kamu butuhkan? Tanya Nadira Kusuma lembut. Seseorang yang bertanya bagaimana perasaanku. Seseorang yang sadar ketika aku sedih atau takut atau bingung. Seseorang yang memelukku seperti Farhan Aditya tadi, tanpa tujuan apapun selain karena aku membutuhkannya. Suaranya tercekat.
Aku tumbuh dengan berpikir bahwa cinta itu bersyarat, bahwa nilai dirimu ditentukan oleh pencapaian, jadi aku mencapai semuanya dan akhirnya sadar bahwa itu tidak berarti apa-apa. Keheningan setelah itu terasa berat tetapi tidak canggung. Dan Arga Pratama menyadari bahwa ia baru saja mengungkapkan sesuatu yang bahkan tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada terapis mahal yang pernah ia kunjungi sebentar sebelum memutuskan bahwa membicarakan perasaan adalah pemborosan waktu. Mantanku, kata Nadira Kusuma akhirnya pelan. Ayah dari Farhan Aditya pergi saat aku bilang aku hamil. Dia menghilang begitu saja, memblokir nomorku, pindah kerja, seolah tidak pernah ada, dan Arga Pratama merasakan gelombang kemarahan terhadap seseorang yang bahkan tidak ia kenal. Tidak apa-apa, kata Nadira Kusuma pelan, aku juga menyesal, tapi bukan untuk diriku sendiri, melainkan untuk Farhan Aditya, karena dia pantas memiliki ayah yang mencintainya. Tapi kemudian aku berpikir mungkin lebih baik tidak punya ayah daripada punya ayah yang tidak ingin ada. Setidaknya tidak ada penolakan yang terus-menerus. Ia menatap anaknya yang tertidur dengan penuh kasih sayang. Tatapan yang membuat dada Arga Pratama terasa perih. Aku bilang padanya bahwa ayahnya harus pergi jauh karena pekerjaan. Suatu hari nanti aku harus mengatakan yang sebenarnya. Tapi untuk sekarang aku hanya ingin dia merasa dicintai. Meskipun hanya olehku. Bukan hanya olehmu, kata Arga Pratama lembut. Dari apa yang aku lihat malam ini, anak itu memiliki lebih banyak cinta daripada kebanyakan orang miliki sepanjang hidup mereka. Termasuk aku. Nadira Kusuma menatapnya lama. Tahu tidak apa yang paling menyedihkan dari malam ini? Bahwa 30 orang meninggalkanku? Bukan. Bahwa kamu punya semua sumber daya di dunia untuk membangun hubungan yang nyata tapi tidak tahu caranya. Sementara aku punya semua keinginan untuk memberi lebih kepada anakku tapi tidak punya sarana. Ia berhenti sejenak, tapi hanya satu dari kita yang benar-benar sendirian, dan itu bukan aku. Kata-kata itu menghantam Arga Pratama seperti pukulan keras, bukan karena kejam, tetapi karena benar, dan kebenaran itu jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan apapun. Aku tidak tahu bagaimana mengubahnya. Akunya pelan, aku tidak tahu bagaimana membangun sesuatu yang nyata. Aku menghabiskan terlalu banyak waktu belajar menutup kesepakatan dan mengelola proyek sampai lupa bagaimana menjadi manusia. Kalau aku pernah tahu caranya. Mulailah dengan jujur, kata Nadira Kusuma. Seperti yang kamu lakukan malam ini, itu menakutkan, rapuh, tidak nyaman, tapi itu nyata, dan yang nyata adalah satu-satunya yang penting pada akhirnya. Saat itu Bima Saputra mendekat dengan sopan. Memberi isyarat bahwa restoran akan segera tutup, Arga Pratama melihat jamnya, hampir pukul 23.30, mereka sudah berbicara selama berjam-jam, biar aku antar pulang, katanya spontan, kamu dan Farhan Aditya, sudah malam. Mencari taksi dengan anak yang tertidur pasti sulit. Nadira Kusuma ragu, kamu tidak perlu. Aku tahu. Tapi aku ingin, tolong biarkan aku melakukan setidaknya satu hal yang berguna malam ini. Ia menatapnya sejenak, jelas mempertimbangkan apakah aman menerima tawaran itu, dan Arga Pratama sadar betapa aneh situasi ini terlihat baginya. Seorang pria kaya yang baru saja hancur secara emosional menawarkan tumpangan, penuh tanda bahaya. Baiklah, katanya akhirnya. Tapi hanya karena kereta terakhir sudah lewat dan ojek online akan mahal. Arga Pratama memanggil Bima Saputra untuk membayar tagihan. Jumlahnya sangat besar termasuk biaya penuh untuk 31 hidangan yang tidak pernah disajikan. Tetapi saat menyerahkan kartunya ia tidak merasakan kepuasan seperti biasanya. Hanya kehampaan. Karena hal paling berharga malam ini tidak bisa dibeli, yaitu kebaikan dari dua orang asing. Mereka keluar dari restoran menuju udara malam Jakarta. Petugas valet membawa mobil mewah Arga Pratama. Matanya sedikit terkejut melihat kombinasi aneh itu, pria elegan, wanita sederhana, dan anak kecil yang tertidur. Arga Pratama membuka pintu belakang untuk Nadira Kusuma, yang dengan hati-hati menidurkan Farhan Aditya di kursi. Anak itu bergumam pelan tanpa terbangun. Kemana? Tanya. Arga Pratama setelah mesin menyala, Nadira Kusuma menyebutkan alamat di kawasan Tanah Abang, sebuah area yang ia tahu sebagai lingkungan kelas pekerja. Jarak antara dunia mereka terasa semakin jelas. Mereka berkendara dalam diam beberapa menit. Arga Pratama sangat sadar akan kehadiran wanita itu di kursi samping. Suara napas lembut anak itu di belakang. Suasana intim yang aneh namun nyata. Boleh aku bertanya sesuatu? Kata Nadira Kusuma akhirnya. Tentu. Apa yang akan kamu lakukan besok? Saat kamu bangun dan semua ini hanya menjadi kenangan. Apakah kamu akan kembali ke hidupmu seolah tidak ada yang berubah? Arga Pratama memikirkan kantornya, rapat-rapat, panggilan klien, rutinitas yang ia bangun dengan hati-hati namun membuatnya kosong.
Aku tidak tahu, akunya jujur. Sebagian diriku ingin melupakan malam ini, menganggapnya hanya kejadian aneh dan kembali ke yang biasa karena setidaknya itu bisa diprediksi. Tapi sebagian lain takut jika aku kembali ke hidup itu. Aku akan sadar bahwa itu tidak layak dijalani. Bahwa aku telah menyia-nyiakan 38 tahun mengejar hal-hal yang tidak penting. Nadira. Kusuma mengangguk pelan. Itulah bagian yang harus kamu dengarkan, kata Nadira Kusuma tenang. Bagaimana? Tanya Arga Pratama dengan suara putus asa. Bagaimana kamu mengubah seluruh hidupmu? Bagaimana kamu membangun ulang ketika kamu sadar bahwa semua yang kamu bangun berdiri di atas kehampaan? 1 hari dalam 1 waktu, jawab Nadira Kusuma. 1 keputusan jujur dalam 1 waktu, 1 koneksi nyata dalam 1 waktu. Ia berhenti sejenak, dan mungkin dengan mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang melihatmu sebagai manusia, bukan sebagai sumber daya. Mobil berhenti di alamat yang diberikan, sebuah gedung apartemen sederhana 4 lantai di Manggarai. Bersih namun sederhana, dengan pakaian tergantung di balkon dan tanaman di jendela, dunia yang sangat berbeda dari penthouse. Mewah di menteng tempat Arga Pratama tinggal, Nadira Kusuma menoleh sebelum turun. Terima kasih sudah mengantar kami. Terima kasih karena sudah tinggal, jawab Arga Pratama, karena tidak membiarkanku sendirian, karena menunjukkan bahwa kebaikan masih ada. Kebaikan selalu ada, kata Nadira Kusuma lembut. Kamu hanya mencarinya di tempat yang salah. Ia turun dari mobil dan membuka pintu belakang. Mengangkat Farhan Aditya dengan hati-hati, anak itu meringkuk dalam pelukannya tanpa bangun, percaya sepenuhnya bahkan dalam tidurnya. Arga Pratama, panggilnya sebelum ia pergi. Ya? Bolehkah aku bertemu denganmu lagi? Bukan untuk hal aneh, ia buru-buru menambahkan, hanya untuk bicara, untuk belajar, untuk punya setidaknya 1 orang dalam hidupku yang melihatku lebih dari sekadar rekening bank. Nadira Kusuma menatapnya lama, dan Arga Pratama bisa melihat konflik dalam ekspresinya. Pertimbangan apakah masuk akal melibatkan diri dengan pria asing yang kaya dan rapuh ini. Berikan ponselmu, katanya akhirnya. Arga Pratama menyerahkannya dengan tangan sedikit gemetar. Nadira Kusuma mengetik nomornya dengan 1 tangan sambil menggendong Farhan Aditya dengan tangan lain. Aku tidak menjanjikan apapun, katanya sambil mengembalikan ponsel itu. Hidup kita sangat berbeda. Ini mungkin ide yang buruk. Mungkin, jawab Arga Pratama, tapi ini adalah ide buruk terbaik yang pernah aku miliki dalam bertahun-tahun. Nadira Kusuma tersenyum, senyum lelah namun tulus. Selamat malam, Arga Pratama. Selamat ulang tahun. Selamat malam, Nadira Kusuma. Terima kasih atas hadiah terbaik yang pernah aku terima. Ia melihat wanita itu berjalan menjauh, menaiki tangga, lalu menghilang ke dalam gedung, dan baru saat itu Arga Pratama benar-benar memproses apa yang terjadi malam ini. Semuanya dimulai dengan 30 orang yang berjanji datang dan tidak satupun muncul, dan berakhir dengan 2 orang asing yang menjadi satu-satunya orang nyata dalam hidupnya. Ia mengemudi kembali ke penthouse-nya di Menteng. Tetapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun kemewahan itu terasa seperti apa adanya. Sebuah penjara. Emas, indah, mahal, tetapi kosong dari hal yang benar-benar berarti. Ia duduk di sofa desainernya di ruang tamu yang sempurna, menatap lampu kota Jakarta melalui jendela kaca besar dari lantai ke langit-langit, dan untuk pertama kalinya dalam hidup dewasanya, Arga Pratama mengakui kebenaran mendasar, ia memiliki segalanya tetapi tidak memiliki apa-apa. Namun malam ini di restoran Senandika ia merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang nyata, dan meskipun itu menakutkan, meskipun ia tidak tahu bagaimana membangunnya, ia tahu tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya seolah tidak ada yang berubah. Karena semuanya telah berubah, dirinya telah berubah, dan esok pagi ketika ia bangun dengan pikiran jernih, ia harus memutuskan apa yang akan ia lakukan dengan perubahan itu. Arga Pratama tidak tidur malam itu. Ia tetap terjaga hingga fajar mulai mewarnai langit Jakarta dengan warna oranye dan merah muda. Memikirkan semua yang telah terjadi, semua yang telah ia katakan, dan ekspresi Nadira Kusuma saat memberikan nomornya. Pukul 7 pagi asistennya Rati Permata mengirim pesan mengingatkan jadwal hari itu. 3 rapat, 2 panggilan dengan klien internasional, 1 presentasi untuk investor potensial, rutinitas yang selama ini ia jalani tanpa pernah bertanya. Tetapi pagi ini saat melihat jadwal sempurna itu, Arga Pratama merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa muak, bukan terhadap pekerjaannya, tetapi terhadap apa yang diwakilinya, kehidupan yang sepenuhnya didedikasikan untuk mengumpulkan lebih banyak uang yang tidak lagi ia butuhkan, mengesankan orang-orang yang tidak peduli, membangun sesuatu yang tidak memiliki makna.
Ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan yang tidak pernah ia bayangkan akan ia kirim 24 jam sebelumnya. Rati Permata, batalkan semua hari ini. Ada urusan pribadi mendesak. Balasan datang hampir seketika penuh tanda tanya dan seruan. Tetapi Arga Pratama mengabaikan semuanya. Ia mematikan ponsel kerjanya sepenuhnya. Lalu menatap ponsel pribadinya, di mana nomor Nadira Kusuma tersimpan seperti sebuah janji atau ancaman. Ia sendiri tidak tahu mana yang benar. Selama 2 hari penuh ia tidak keluar dari penthouse-nya di Menteng, hanya menatap nomor itu dan berdebat dengan dirinya sendiri tentang apa yang harus ia katakan. Halo, aku pria menyedihkan yang menangis di depan anakmu. Terima kasih sudah menyelamatkanku dari ulang tahun yang sepi. Atau, tolong ajari aku bagaimana menjadi manusia karena aku jelas sudah lupa caranya. Semua terdengar putus asa dan semuanya adalah kebenaran. Pada hari ketiga Rati Permata muncul di depan pintunya tanpa pemberitahuan. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama 8 tahun bekerja untuknya. Arga Pratama, apa yang terjadi? Tanyanya begitu pintu dibuka. Kamu membatalkan semuanya? Klien khawatir. Partner terus menelepon. Dan Bima Saputra menghubungiku mengatakan dia melihatmu di restoran Senandika 3 hari lalu. Ia berhenti sejenak memilih kata. Dan kamu terlihat sedang melalui sesuatu yang sulit. Arga Pratama hampir tertawa. Melalui sesuatu yang sulit, terasa seperti deskripsi paling ringan dari kehancuran total di depan 30 kursi kosong. Aku baik-baik saja, Rati Permata. Tidak, kamu tidak baik-baik saja, dan itu tidak apa-apa. Nada suaranya membuat Arga Pratama benar-benar menatapnya. Wanita itu berusia 42 tahun, memiliki 2 anak dan suami yang mencintainya, dan selama bertahun-tahun bekerja bersama ia tidak pernah bertanya hal pribadi padanya. Tahukah kamu? Tanya Arga Pratama tiba-tiba, bahwa tidak ada yang akan datang ke ulang tahunku? Rati Permata menunduk. Aku tidak tahu, tapi aku tidak terkejut ketika Bima Saputra menelepon keesokan harinya menanyakan apakah kamu baik-baik saja. Kenapa tidak terkejut? Suaranya terdengar lebih keras dari yang ia maksudkan. Karena selama 8 tahun bekerja denganmu, aku tidak pernah melihatmu memiliki percakapan nyata dengan siapapun. Semuanya bisnis, semuanya transaksi, bahkan ketika kamu mengundang orang ke acara, itu untuk menutup kesepakatan atau menjaga relasi profesional. Ia berhenti, kamu tidak punya teman, kamu punya kontak. Kebenaran itu menghantam Arga Pratama seperti pukulan fisik. Kenapa kamu tidak pernah mengatakan ini padaku? Karena itu bukan posisiku. Dan karena lebih mudah bekerja untuk seseorang yang menjaga jarak profesional daripada seseorang yang melihatmu sebagai manusia nyata, kamu tidak perlu takut mengecewakan mesin pencetak uang. Arga Pratama duduk di sofa, merasa tertimpa oleh kesadaran itu, jadi aku ini hanya mesin pencetak uang. Itu yang kamu pilih. Jawab Rati Permata tanpa nada kejam. Dan itu berhasil, perusahaanmu bernilai miliaran rupiah, klienmu menghormatimu, namamu berarti di industri. Tapi pernahkah kamu bertanya untuk apa semua ini? Untuk siapa kamu membangun semua ini? Arga Pratama tidak punya jawaban. Atau mungkin jawabannya terlalu kosong untuk diucapkan. Setelah Rati Permata pergi dengan janji memberinya waktu 1 minggu sebelum konsekuensi nyata datang. Akhirnya ia mengumpulkan keberanian. Ia mengetik pesan sederhana kepada Nadira Kusuma. Halo, ini Arga Pratama dari restoran. Apakah kita bisa minum kopi? Balasan tidak datang segera. Ia menghabiskan 2 jam menatap ponselnya seperti remaja menunggu balasan dari seseorang yang ia sukai. Ketika akhirnya ponselnya bergetar, hampir saja ia menjatuhkannya. Halo, Arga Pratama? Aku punya waktu Sabtu sore. Ada kafe dekat Taman Suropati. Pukul 14, Arga Pratama membalas secepat mungkin tanpa mengecek ulang. Sempurna, aku akan datang. Hari Sabtu terasa berjalan sangat lambat. Ia mengganti pakaian 3 kali. Memikirkan sesuatu yang tidak pernah ia pedulikan sebelumnya. Akhirnya ia memilih jeans dan kemeja sederhana. Pakaian paling santai yang ia kenakan selama bertahun-tahun, kafe yang dipilih. Nadira Kusuma kecil, hangat, dipenuhi mahasiswa dengan laptop dan pasangan yang berbincang santai. Harga kopi jauh lebih murah dari yang biasa ia bayar, dan itu terasa sempurna. Nadira Kusuma sudah berada di sana saat ia tiba, duduk di dekat jendela tanpa Farhan Aditya. Hanya dirinya sendiri dengan jeans dan hoodie sederhana. Rambut terurai tanpa riasan. Terlihat lelah namun nyata. Halo, kata Arga Pratama. Tiba-tiba merasa gugup dengan cara yang tidak pernah ia rasakan bahkan dalam presentasi bisnis terbesar sekalipun. Halo, jawab Nadira Kusuma sambil tersenyum tipis. Kamu terlihat berbeda tanpa jas. Aku merasa berbeda. Aku Arga Pratama jujur. Lebih baik atau lebih buruk, aku sendiri belum yakin.
Mereka memesan kopi americano sederhana dan duduk dalam keheningan yang terasa nyaman sekaligus canggung. "Bagaimana Farhan Aditya?" tanya Arga Pratama akhirnya. "Baik." Dia tidak berhenti membicarakan, "Om yang punya kue." Nadira Kusuma tertawa pelan. Dia terus bertanya, "Apakah kita akan bertemu lagi? Dan kamu? Apakah kamu ingin bertemu lagi denganku?" Pertanyaan itu keluar lebih rapuh dari yang ia maksudkan. Nadira Kusuma menatapnya lama. "Aku tidak yakin apa yang kita lakukan di sini, Arga Pratama. Aku tidak merasa kita teman. Kita bahkan hampir tidak saling mengenal dan hidup kita sangat berbeda." "Aku tahu," potong Arga Pratama. "Aku tahu. Dan aku akan mengerti jika kamu bilang malam itu indah tapi seharusnya tetap menjadi momen sekali saja. Tapi malam itu kamu menunjukkan sesuatu yang belum pernah aku lihat. Kamu menunjukkan bagaimana kebaikan yang nyata itu terlihat, bagaimana koneksi yang nyata itu terasa, dan itu membuatku sadar betapa kosongnya hidupku. Aku tidak tahu bagaimana mengubahnya, tapi aku tahu aku tidak bisa kembali hidup seperti sebelumnya." Nadira Kusuma meneguk kopinya sambil memikirkan kata-katanya. "Apa yang kamu inginkan dariku, Arga Pratama? Pengakuan, pembenaran, atau proyek amal untuk membuatmu merasa lebih baik?" Pertanyaan itu tajam, hampir keras, tetapi Arga Pratama justru menghargainya. "Kejujuran," jawabnya. "Seseorang yang mengatakan kebenaran, bukan apa yang aku ingin dengar. Seseorang yang melihatku sebagai manusia, bukan sebagai peluang bisnis. Seseorang yang, suaranya tercekat, seseorang yang bisa membantuku mengingat bagaimana menjadi manusia." Nadira Kusuma menghela napas. "Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku bukan terapis atau proyek penebusanmu. Aku tahu," kata Arga Pratama, "dan aku juga punya hidupku sendiri. Anakku, masalahku. Aku tidak punya energi untuk memikul bebanmu. Tapi aku bisa jujur padamu. Aku bisa bilang kalau kamu bertingkah bodoh. Aku bisa menunjukkan seperti apa kehidupan di luar gelembung privilesemu. Kalau itu membantumu, baik. Tapi kamu harus paham aku tidak berutang apapun padamu. Aku tidak mengharapkan apapun darimu," jawab Arga Pratama. "Malam itu saja kamu sudah memberiku lebih dari yang pantas aku terima." Mereka menghabiskan 2 jam berikutnya berbicara. Arga Pratama menceritakan 3 hari yang ia habiskan sendirian di penthouse di Menteng. Tentang membatalkan semua pekerjaannya, tentang percakapannya dengan Rati Permata. Sementara Nadira Kusuma bercerita tentang minggu yang sulit, klien yang menipunya, kekhawatiran finansial yang membuatnya sulit tidur, dan kebahagiaan sederhana melihat Farhan Aditya belajar hal baru di TK. 2 dunia yang sangat berbeda. Dengan masalah yang tidak sebanding, tetapi kejujuran mentah itu terasa jauh lebih berharga bagi Arga Pratama daripada percakapan formal di ruang rapat. "Boleh aku bertanya sesuatu?" kata Arga Pratama ketika kopi mereka sudah dingin. "Silakan. Kenapa kamu mau bertemu denganku hari ini?" "Kamu tidak harus melakukannya." Nadira Kusuma berpikir sejenak. "Karena aku melihat sesuatu dalam dirimu malam itu. Di balik semua uang, jas mahal, dan krisis hidupmu, aku melihat seseorang yang benar-benar ingin berubah, dan itu langka. Kebanyakan orang tetap terjebak dalam hidup mereka karena perubahan itu menakutkan. Perubahan itu menakutkan sekali," akui Arga Pratama. "Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana." "Mulai dari sini," kata Nadira Kusuma. "Mulai dengan jujur tentang siapa dirimu dan siapa yang ingin kamu jadi. Mulai dengan membuat keputusan yang mencerminkan nilai sebenarnya, bukan ekspektasi orang lain." Ia berhenti sejenak. "Apa yang benar-benar kamu inginkan, Arga Pratama? Bukan yang seharusnya kamu inginkan, tapi yang benar-benar membuatmu bahagia?" Tidak ada yang pernah menanyakan itu padanya. Mungkin tidak pernah sama sekali. Arga Pratama menatap keluar jendela kafe, melihat orang-orang berlalu, keluarga, pasangan, teman-teman yang tertawa bersama, kehidupan sederhana dengan koneksi yang luar biasa. "Aku ingin berarti bagi seseorang," katanya akhirnya, "bukan karena uangku atau perusahaanku atau apa yang bisa aku berikan, tapi hanya karena aku ada. Aku ingin punya seseorang yang menelponku hanya untuk bertanya bagaimana hariku. Aku ingin percakapan yang nyata tentang hal-hal yang penting. Aku ingin." Suaranya bergetar. "Aku ingin berhenti merasa sendirian sepanjang waktu." Nadira Kusuma mengulurkan tangannya di atas meja dan menyentuh tangannya dengan lembut. "Kalau begitu mulailah membangun itu. Satu koneksi nyata dalam satu waktu, dan bukan hanya denganku, tapi dengan asistenmu, dengan stafmu, dengan orang-orang yang kamu lihat setiap hari tapi tidak pernah benar-benar kamu lihat. Tanyakan bagaimana keadaan mereka. Dengarkan jawaban mereka. Jadilah rentan, jadilah nyata," kata Nadira Kusuma. "Dan bagaimana jika tidak ada yang ingin terhubung denganku?"
Bagaimana jika sudah terlambat? Tanya Arga Pratama dengan cemas. Tidak pernah terlalu terlambat, jawab Nadira Kusuma tegas, tapi kamu harus siap berusaha, dan itu akan tidak nyaman, sulit, dan kamu akan ingin menyerah berkali-kali. Tapi kalau kamu benar-benar ingin mengubah hidupmu, kamu harus berkomitmen. Arga Pratama menatap tangan wanita itu yang masih menyentuh tangannya. Titik kecil kontak yang terasa lebih berarti daripada semua jabat tangan bisnis dalam hidupnya. Maukah kamu membantuku? Tanyanya pelan, menjadi orang jujur yang menjagaku tetap di jalur ini? Dengan syarat, jawab Nadira Kusuma. Apa saja? Jangan mencoba menyelesaikan masalahku dengan uang, hormati batasanku, dan pahami bahwa ini bukan dan tidak akan menjadi hubungan romantis. Ia berhenti sejenak, dan ketika aku mengatakan sesuatu yang keras tapi kamu perlu dengar, jangan defensif. Aku janji, kata Arga Pratama, bolehkah aku menambahkan satu syarat? Apa? Biarkan aku berguna dengan cara yang tidak melibatkan uang. Jika kamu butuh bantuan desain grafis, biarkan aku belajar dan membantu. Jika Farhan Aditya butuh teman bermain sepak bola, biarkan aku mencoba. Biarkan aku menjadi bagian dari hidupmu dengan cara yang nyata. Bukan transaksional. Nadira Kusuma tersenyum, hati-hati tapi tulus, baik. Tapi aku peringatkan, Farhan Aditya sangat serius soal sepak bola dan kamu mungkin tidak tahu apapun tentang anak usia 4 tahun. Aku memang tidak tahu, akui Arga Pratama, tapi aku ingin belajar, dan di kafe kecil di Kemang. Dengan cangkir kopi yang sudah dingin di antara mereka dan suara kota Jakarta yang samar masuk dari jendela, Arga Pratama memulai sesuatu yang belum pernah ia lakukan selama 38 tahun hidupnya. Membangun persahabatan nyata yang didasarkan hanya pada keinginan dua orang untuk saling melihat dan dipahami. 3 minggu setelah pertemuan itu, Arga Pratama duduk di lantai apartemen Nadira Kusuma di Manggarai, mencoba menyusun menara balok bersama Farhan Aditya, sementara anak itu dengan sabar menjelaskan untuk kelima kalinya bahwa balok merah harus di bawah karena lebih kuat. Lihat, seperti ini, kata Farhan Aditya sambil mengambil balok biru yang baru saja diletakkan Arga Pratama, yang biru di atas. Oh iya, yang biru di atas, ulang Arga Pratama dengan keseriusan yang membuat Nadira Kusuma, yang sedang bekerja di laptop di meja makan kecil, tersenyum tanpa mengangkat kepala. 3 minggu ini adalah masa paling aneh sekaligus paling mengubah dalam hidup Arga Pratama. Ia kembali bekerja tetapi dengan cara berbeda. Sekarang ia makan siang bersama Rati Permata dan bertanya tentang anak-anaknya. Ia mulai mengadakan pertemuan bulanan dengan seluruh karyawan, bukan hanya eksekutif. Ia baru tahu bahwa penjaga gedungnya bernama Hendra Wijaya dan memiliki 3 cucu. Bahwa wanita yang membersihkan kantornya sedang kuliah keperawatan malam hari. Bahwa akuntannya punya selera humor sarkastik yang tidak pernah ia sadari selama 10 tahun bekerja bersama. Tetapi yang paling penting, ia sering berada di sini, di apartemen kecil 2 kamar ini di Manggarai, bermain dengan Farhan Aditya, berbicara dengan Nadira Kusuma, belajar apa artinya benar-benar hadir dalam hidup seseorang tanpa tujuan tersembunyi. Mama, boleh aku tunjukkan gambar ke Arga Pratama? Tanya Farhan Aditya tiba-tiba. Meninggalkan baloknya? Tentu. Sayang, jawab Nadira Kusuma. Anak itu berlari ke kamarnya dan kembali dengan selembar kertas penuh coretan warna-warni. Ia memberikannya kepada Arga Pratama dengan bangga. Ini apa? Tanya Arga Pratama sambil memperhatikan serius gambar yang tampak seperti lingkaran dan garis acak. Ini keluargaku, jelas Farhan Aditya sambil menunjuk satu persatu. Ini mama, ini aku, ini kucing yang aku mau punya nanti, dan ini. Ia menunjuk lingkaran terbesar dengan senyum lebar. Ini kamu? Sesuatu terasa menekan di tenggorokan Arga Pratama. Aku ada di keluargamu? Iya, karena kamu sering datang, bermain denganku, membantu mama dengan komputernya, dan makan bersama kami. Itu yang dilakukan keluarga. Arga Pratama menatap Nadira Kusuma, yang kini berhenti bekerja dan memperhatikan mereka dengan ekspresi lembut. Ia hanya mengangkat bahu seolah berkata itu aturan anak kecil, bukan miliknya. Ini gambar terbaik yang pernah aku lihat, kata Arga Pratama. Suaranya berat oleh emosi. Bolehkah aku menyimpannya? Boleh. Kamu bisa taruh di rumah besarmu supaya kamu tidak merasa sendirian. Kepolosan itu langsung menghantam hati Arga Pratama. Anak berusia 4 tahun ini memahami sesuatu yang tidak pernah dipahami siapapun dalam hidupnya. Farhan Aditya, kenapa tidak cuci tangan dulu untuk makan malam? Kata Nadira Kusuma lembut. Om Arga Pratama makan malam di sini? Tanya Farhan Aditya penuh harap. Arga Pratama menoleh ke Nadira Kusuma yang mengangguk dengan senyum kecil. Iya, aku akan makan di sini. Jawabnya,
Dan Farhan Aditya langsung berlari ke kamar mandi meninggalkan mereka berdua. Kamu tidak harus, mulai Nadira Kusuma. Aku tahu, tapi aku ingin, potong Arga Pratama sambil berdiri dari lantai dan menyimpan gambar itu dengan hati-hati di dompetnya. Aku bisa bantu sesuatu? Kamu bisa siapkan meja, kamu sudah tahu di mana semuanya, dan memang Arga Pratama tahu. Dalam 3 minggu ini ia telah mempelajari setiap sudut kecil apartemen di Manggarai. Ia tahu piring ada di lemari kiri, sendok dan garpu di laci kedua, pintu kulkas sedikit macet dan harus dibuka pelan. Ia tahu Nadira Kusuma minum kopi tanpa gula di pagi hari tapi dengan susu di sore hari. Ia tahu Farhan Aditya tidak akan makan brokoli apapun caranya. Ia tahu ada kebocoran kecil di kamar mandi yang belum bisa diperbaiki karena biaya, dan suara tetesan air di malam hari kini sudah menjadi hal biasa baginya. Semua hal kecil yang dulu tidak berarti kini menjadi hal paling penting dalam hidupnya. Mereka makan malam bersama, pasta sederhana dengan saus tomat buatan Nadira Kusuma, roti yang dibawa Arga Pratama dari toko roti di perjalanan, dan salad yang Farhan Aditya janjikan akan dimakan tetapi malah diam-diam, memberi makan, kucing imajiner di bawah meja. Bosku menawarkan proyek besar hari ini, kata Nadira Kusuma saat mereka membereskan piring. Farhan Aditya sudah di ruang tamu menonton acara favoritnya sebelum tidur. Itu luar biasa, jawab Arga Pratama. Untuk jaringan toko besar, bayarannya bagus, cukup untuk, Nadira Kusuma berhenti. Cukup untuk apa? Untuk memperbaiki kebocoran, untuk membeli sepatu baru untuk Farhan Aditya, untuk tidak harus memilih antara bayar listrik atau beli obat saat sakit. Suaranya sedikit bergetar, dan Arga Pratama merasakan dorongan lama untuk menyelesaikan semuanya dengan uang. Ia bisa membayar semuanya sekarang, membuat semua masalahnya hilang dengan satu transfer. Tetapi dalam 3 minggu ini ia belajar bahwa itu bukan yang dibutuhkan Nadira Kusuma. Kamu akan melakukan pekerjaan yang luar biasa, katanya. Dan saat kamu mendapatkan uang itu, rasanya akan jauh lebih berarti karena kamu mendapatkannya sendiri. Dari kerja kerasmu, Nadira Kusuma menatapnya dengan terkejut dan sedikit bangga. Kamu mulai belajar? Aku punya guru yang hebat, jawab Arga Pratama. Mereka menyelesaikan semuanya dalam keheningan yang nyaman. Lalu Nadira Kusuma membawa Farhan Aditya ke tempat tidur. Dari ruang tamu Arga Pratama bisa mendengar suaranya membacakan cerita tentang dinosaurus yang takut gelap. Ketika ia kembali, Arga Pratama sudah berdiri di balkon kecil apartemen itu. Menatap kota Jakarta, pemandangan yang sangat berbeda dari penthouse-nya di Menteng. Tidak mewah, tidak megah, tetapi nyata. Ia melihat kehidupan di jendela-jendela sekitar. Keluarga makan bersama, orang-orang tertawa, koneksi nyata di ruang kecil. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Nadira Kusuma sambil berdiri di sampingnya. Sebulan lalu aku merayakan ulang tahunku di restoran paling mahal di kota, dikelilingi 30 kursi kosong. Dan malam ini aku makan pasta sederhana di meja kecil bersama kalian, dan ini jauh lebih berarti. Nadira Kusuma tersenyum, pastanya agak terlalu asin. Itu sempurna, jawab Arga Pratama sambil menatapnya. Semua ini sempurna, dan aku serius. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku menghabiskan 38 tahun mengejar hal-hal yang kupikir akan membuatku bahagia. Uang, kesuksesan, pengakuan, dan aku mendapatkan semuanya. Aku membangun sebuah kerajaan tapi merasa lebih kosong dari sebelumnya. Iya. Berhenti sejenak, lalu malam itu datang, malam terburuk dalam hidupku, saat aku sadar aku tidak punya siapapun, dan kamu muncul, kamu dan Farhan Aditya, bukan karena aku penting atau kaya, tapi karena kamu melihat seorang manusia yang sedang terluka dan memilih untuk peduli. Siapapun pasti akan melakukan hal yang sama, kata Nadira Kusuma lembut. Tidak, jawab Arga Pratama. 30 orang berjanji datang ke ulang tahunku dan tidak satu pun muncul. Tapi 2 orang asing yang bahkan tidak mengenalku memilih untuk tetap tinggal, kata Arga Pratama. Suaranya bergetar. Kamu tahu apa artinya itu bagiku? Nadira Kusuma menatapnya dengan mata yang selalu seolah melihat lebih dalam dari kata-katanya. Itu berarti masih ada kebaikan di dunia yang tidak bisa dibeli. Lanjut Arga Pratama, itu berarti koneksi nyata itu mungkin. Jika aku berani menjadi rentan, itu berarti aku layak dicintai. Bukan karena apa yang bisa kuberikan, tetapi karena siapa aku. Suaranya pecah, dan 3 minggu ini kalian mengajarkanku apa arti keluarga. Bukan keluarga darah, bukan keluarga karena kewajiban, tetapi keluarga yang dipilih, orang-orang yang memilih hadir untukmu karena mereka benar-benar peduli. Nadira Kusuma menahan air mata. Arga Pratama. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kalian mengubah hidupku.
Kamu dan Farhan Aditya menyelamatkanku dari menjadi seperti ayahku, dari menyia-nyiakan hidup mengejar hal-hal kosong. Kalian menunjukkan apa yang benar-benar penting. Lalu tiba-tiba Arga Pratama mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Aku punya sesuatu untuk kalian. Ini bukan uang. Tambahnya cepat melihat ekspresi waspada Nadira Kusuma. Ia membuka amplop itu dan menemukan dokumen resmi. Ini apa? Kontrak kerja untuk Nadira Kusuma sebagai desainer grafis resmi di perusahaan konsultasiku dan semua hotelku. Gaji tetap, tunjangan, asuransi kesehatan termasuk untuk Farhan Aditya. Ini bukan amal, ini pekerjaan nyata. Kami butuh desainer, portofoliomu luar biasa. Aku menunjukkan karyamu ke tim tanpa memberitahu siapa kamu dan mereka semua terkesan. Tangan Nadira Kusuma gemetar saat memegang dokumen itu. Tapi ada satu syarat, lanjut Arga Pratama. Apa? Kamu tetap punya kebebasan. Kamu boleh tetap ambil proyek freelance. Kamu bisa kerja dari rumah supaya tetap bersama Farhan Aditya. Dan kamu tidak pernah merasa berutang padaku atau terikat padaku. Ini murni karena bakatmu. Air mata mulai jatuh di pipi Nadira Kusuma. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima. Kamu bisa dan kamu harus. Bukan untukku, untuk Farhan Aditya, untuk dirimu sendiri. Kamu pantas mendapatkan stabilitas, bakatmu pantas dihargai. Ibu tunggal yang bekerja keras. Tidak seharusnya harus memilih antara membayar listrik atau membeli obat. Tiba-tiba Nadira Kusuma memeluk nyarat, dan Arga Pratama membalas pelukan itu, merasakan untuk pertama kalinya dalam 38 tahun hidupnya arti menjadi utuh. Terima kasih, bisik Nadira Kusuma. Terima kasih sudah melihat kami, sudah peduli, sudah hadir. Terima kasih sudah mengizinkanku. Jawab Arga Pratama. Terima kasih sudah sabar. Sudah mengajariku bahwa hidup lebih dari sekadar angka dan kontrak. Mereka melepaskan pelukan, mengusap air mata dan tertawa kecil karena emosi yang begitu kuat. Jadi, kamu menerimanya? Tanya Arga Pratama. Aku menerimanya, tapi dengan satu syarat, kata Nadira Kusuma. Apa? Berhenti mengatakan kamu diselamatkan, karena kenyataannya kamu juga menyelamatkan kami. Kamu mengingatkanku bahwa hati layak untuk dipertaruhkan, bahwa kebaikan ada bahkan di tempat tak terduga. Bahwa Farhan Aditya butuh melihat contoh pria baik dalam hidupnya. Ia berhenti sejenak, dan kamu menunjukkan bahwa keluarga itu dibangun, bukan hanya diwariskan. Bahwa cinta bisa muncul di tempat yang paling tidak terduga, bahwa tidak pernah terlambat untuk memulai lagi. Arga Pratama merasakan sesuatu hangat dan nyata memenuhi dadanya. Kalau begitu kita melakukannya bersama, katanya. Kita saling menyelamatkan, ya? Jawab Nadira Kusuma. Bersama, malam itu ketika Arga Pratama kembali ke penthouse-nya di Menteng, tempat itu tidak lagi terasa seperti penjara emas, karena di dinding kantornya kini tergantung gambar dari Farhan Aditya. Sebuah keluarga dari lingkaran-lingkaran sederhana dengan satu lingkaran besar bertuliskan namanya. Di kulkas ada foto mereka bertiga di taman, dan di kalendernya kini ada jadwal baru. Jumat malam makan pasta bersama. Minggu bermain sepak bola dengan Farhan Aditya. Hidupnya masih memiliki kemewahan, mobil, perusahaan besar, tetapi sekarang ia memiliki sesuatu yang jauh lebih penting. Ia memiliki Nadira Kusuma yang mengirim pesan di tengah hari untuk mengeluh tentang klien sulit. Kini Farhan Aditya meneleponnya setiap malam hanya untuk mengucapkan selamat tidur. Kini Arga Pratama memiliki rencana akhir pekan yang bukan tentang menutup kesepakatan bisnis, melainkan membangun menara balok bersama. Ia memiliki keluarga pilihan, koneksi nyata, dan cinta yang tidak bisa dinilai dengan uang. Dan saat ia terlelap malam itu, Arga Pratama teringat makan malam ulang tahunnya 3 minggu lalu. 30 orang yang tidak datang, 30 kursi kosong yang melambangkan semua yang salah dalam hidupnya. Tetapi 2 orang asing yang justru hadir. 2 orang yang melihat kemanusiaannya saat ia sendiri telah melupakannya. 2 hati yang memutuskan bahwa ia layak mendapatkan kebaikan tanpa syarat, dan keputusan kecil itu, tindakan sederhana penuh empati dari Nadira Kusuma dan Farhan Aditya, telah mengubah segalanya. Ini bukan kisah seorang pria kaya menyelamatkan seorang ibu tunggal miskin. Ini adalah kisah 2 jiwa yang sama-sama rapuh, satu dengan terlalu banyak uang namun tanpa koneksi. Yang lain dengan uang yang terbatas tetapi beban hidup yang besar, yang bertemu tepat pada saat mereka berdua paling membutuhkan untuk diingatkan bahwa kemanusiaan sejati masih ada. Ini adalah kisah bahwa cinta yang sesungguhnya tidak bisa dibeli atau dijual, melainkan dibangun perlahan, satu hari demi satu hari. Satu percakapan jujur demi satu percakapan, satu piring pasta sederhana, satu gambar lingkaran penuh makna. Dan saat Arga Pratama tertidur dengan gambar dari Farhan Aditya di meja samping tempat tidurnya,
Ia akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaan yang menghantuinya selama 38 tahun. Siapa dirinya tanpa uang? Ia adalah seseorang yang mampu mencintai dan dicintai. Seorang sahabat yang hadir saat dibutuhkan, bagian dari keluarga yang ia pilih dan yang juga memilihnya kembali. Ia sudah cukup, dan ternyata itu adalah semua yang selama ini ia butuhkan.